Halo teman-teman semua yang masih setia untuk mendengarkan atau melihat video tutorial ini. Kita akan masuk ke video kedua yang akan membahas tentang bab fungsi lanjutan. Fungsi-fungsi apa saja yang akan kita bahas di video kali ini? Ya, ini kurang lebih ada 6 fungsi. Ada fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi polinomial, kemudian ada fungsi nilai mutlak, fungsi rasional, dan fungsi komposisi. Soal-soal yang akan saya pilih pada soal video tutorial ini yang berkaitan dengan 6 fungsi ini, dan mudah-mudahan soal-soal yang saya pilih akan membantu teman-teman untuk menjawab atau lebih memahami konsep tentang fungsi. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ini tentang fungsi linear. Sebelumnya apa ya ciri khas dari fungsi linear? Ya, ciri khas dari fungsi linear adalah fungsi di mana variabel bebasnya atau nilai x-nya itu paling tinggi berderajat 1 begitu ya. Nah, secara umum bentuk umum dari fungsi linear ini fx sama dengan mx plus b, di mana m ini dinamakan sebagai gradien, b ini adalah konstantanya, begitu ya. Pertanyaannya adalah tentukan gradien serta titik potong sumbu y dari fungsi-fungsi berikut. Yang namanya gradien, maka ruas kirinya harus berbentuk fx atau berbentuk y, begitu ya, y sama dengan mx plus b. Nah, untuk soal A yang A, menurut rekan-rekan berapa ya gradiennya? Silahkan dicoba dulu ya. Baik, yang A berapa gradiennya? Nah, karena ini masih setengah kali fx, 2 min 3x, yang namanya gradien adalah konstanta yang mengikuti x, begitu ya. Konstanta yang mengikuti x, itu gradien. Kan mx ya, m kali x, m-nya gradien. Nah, perlu diingat, ini masih setengah fx, sedangkan gradien itu ruas kirinya harus berbentuk fx. Maka, supaya berbentuk fx, maka kedua ruas harus kita kali dengan 2, ya. Semua kali dengan 2, maka ruas kiri jadi tinggal fx, ruas kanan menjadi 4 min 6x. Berapa gradiennya? Gradiennya adalah 6. Salah, gradiennya adalah negatif 6. Nah, titik potong dari sumbu y, titik potong dari sumbu y itu artinya adalah nilai x-nya itu sama dengan 0, y-nya berapa, begitu ya. Itulah titik potong di sumbu y-nya. Maka untuk mencari titik potong di sumbu y, kita cari dulu nilai f0-nya. Kalau f0 berapa ya, gitu. Ketika x sama dengan 0, maka nilainya adalah 4 min 6 kali 0, yaitu 4.
linear. Soal selanjutnya, tentang fungsi kuadrat. Yang tanya adalah domain dan range dari fungsi 2x kuadrat plus x min 6. Domain gampang ya, mudah. Domainnya apa? Seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, kalau untuk fungsi linear, fungsi kuadrat, maka domain fungsinya adalah himpunan bilangan real. Tapi kalau untuk range rada tricky nih. Nah, range itu adalah daerah hasil gitu ya. Artinya kalau kita substitusi semua x di bilangan real, range-nya itu berapa? Dan nilai y-nya itu berapa aja? Apakah semua bilangan real bisa mencari range dari fx-nya? Nah, untuk menjawab ini sebenarnya gampangnya adalah kita harus tahu titik puncak atau titik minimum dari fungsi tersebut, begitu ya. Atau gampangnya bisa pakai gambar. Nah, sekalian aja untuk soal ini saya akan membantu kalian untuk bisa bagaimana menggambar fungsi kuadrat. Sebenarnya kalian cukup butuh 3 titik saja. Titik yang pertama yaitu titik puncak. Titik puncaknya apa? Jadi untuk titik puncak, yang namanya titik kan ada x puncak sama y puncak, begitu ya. Nah, x puncak ini kita dapat cari dengan rumusnya itu min b per 2a. Y puncaknya ya substitusi nilai x puncak ke pasang fungsinya. Nah, siapa itu b, siapa itu a? Kalau misalkan lihat bentuk umum fungsi kuadratnya, misalkan saya punya bentuk fungsi kuadratnya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Jadi a itu adalah koefisien dari x kuadrat, b itu adalah koefisien dari x, c itu konstanta. Maka untuk soal kita, x puncaknya adalah min, b-nya itu 1, dan jadi min 1 per 2 kali 2 sama dengan negatif 1/4. Untuk nilai y puncaknya kita substitusi ke fungsinya, berarti 2 kali min 1/4 kuadrat plus min 1/4 plus min 6. Sehingga diperoleh 2 kali 1/16 ya. Min 1/4 min 6. Kalau kita samakan penyebutnya, ini jadi sederhana 8, penyebutnya bisa 8 aja ya. Jadinya tinggal 1, 8 bagi 4, 2, min 48, sehingga diperoleh min 49 per 8. Nah, inilah sebenarnya nilai minimumnya, begitu ya kalau untuk menggambar. Nah, titik yang kedua kalau untuk menggambar fungsi kuadrat, kalian butuh titik potong sumbu x, titik potong di sumbu x. Nah, caranya adalah kalian faktorkan. Sebenarnya kalian butuh faktor dari fungsinya. Bisa nggak ya difaktorin? Pembuat 0 sebenarnya, pembuat 0 di y-nya. Jadi kalau misal tentukan nilai x sedemikian sehingga y-nya itu 0. Nah, itu titik potong di sumbu x. Nah, cari dulu ini bisa difaktorkan nggak kira-kira? Caranya karena untuk ini, jadi cari perkalian 2, pasti 2x sama x ya. Faktor dari 6 itu kan bisa 23, 32 ya. Kalau misalkan saya taruh di sini 3, taruh di sini 2, kira-kira supaya dapat plus 1, tandanya gimana ya? Ini min, ini plus, cocok nggak? Min 3x plus 4, oke cocok ya. Maka diperoleh x sama dengan 3 per 2, atau x sama dengan min 2, begitu ya. Dan selanjutnya adalah titik potong di sumbu y. Nah, titik potong di sumbu y ini ya gampang sih. Sebenarnya nilai x-nya sama dengan 0. Berapa nilai y-nya? Kalau x-nya 0, y-nya min 6 kan? Maka titik potongnya adalah, sehingga kita punya titiknya min 0, negatif 6. Dari sini kita punya titiknya adalah 3 per 2,0 dan min 2,0. Kemudian kita punya titik puncaknya adalah min 1/4, min 4 per 9. Sehingga kalau titik potongnya 3 per 2 kira-kira di sini begitu. Kemudian sama min 2 kira-kira di sini. Kemudian x puncaknya min 1/4 kira-kira di sini. Ini x puncak min 1/4 di sini ya kira-kira lah ya. Kemudian titik potong sumbu y-nya di 6.
Ini 6 di sini. Nah, kalau kita sketsa, nah inilah bentuk grafik dari fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat plus x min 6. Kalau kalian lihat, coba deh nilai minimumnya berapa? Sebenarnya nggak perlu menjabarkan gitu ya. Kalian jabarkan pangkatnya sampai 4, nah itu nggak perlu sebenarnya. Nah, yang perlu kalian ingat adalah, tipsnya adalah lihat di dalam bentuk dalam kurung ini pangkat tertingginya siapa untuk menentukan derajat dan koefisien utamanya. Pangkat tertingginya adalah si x pangkat 3, begitu ya. Konstantanya atau koefisien utamanya adalah untuk x pangkat 3 itu si 2. Karena ini masih dikuadratkan, masih dipangkatkan lagi, sampai kita pangkatkan aja. Jadi karena ini bentuk eksponen, masing-masing kita pangkatkan 4, diperoleh 2 pangkat 4, 16. X-nya adalah 12. Jadi X pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, X pangkatnya dikali ya, jadi 3 kali 4. Dari sini akan terjawab, berarti untuk yang A, pangkat tertingginya adalah 12. Lalu bagaimana menentukan konstanta? Dengan cara yang sama, lihat di dalam kurung ini konstantanya siapa yang tidak punya X siapa? 2, itu ya tinggal 2 aja. 2 dipangkatkan 4. Sehingga diperoleh konstantanya adalah 2 pangkat 4, ya ini 16 juga. Nah, ini untuk yang A. Bagaimana untuk yang B? Tipsnya sama nggak? Sama sebenarnya untuk menentukan derajat dan koefisien utama. Lihat aja dari masing-masing bentuk, ambil pangkat tertingginya. Dari masing-masing bentuk dalam kurung, masing-masing suku, ambil pangkat tertingginya. Nah, untuk bentuk yang pertama, pangkat tertingginya beserta koefisiennya adalah 3x kuadrat. Bentuk kedua, pangkat tertingginya adalah x pangkat 3, koefisiennya 4, jadi 4x pangkat 3. Bentuk yang ketiga adalah 5x pangkat 4. Karena ini perkalian, tinggal dikalikan aja semua. Konstantnya kita kalikan dulu. 3 kali 4 kali 5 diperoleh 60. Untuk yang X, ingat bahwa kalau dikali pangkatnya ditambah nih, 3. Jadi X pangkat 2 dikali X pangkat 3 dikali X pangkat 4. Ini sama dengan
X yang pangkatnya 2 tambah 3 tambah 4, ya ini 60X pangkat 9. Maka terjawab, 60 ini adalah koefisien utamanya, 9 ini adalah derajatnya, konstantanya berapa? Sama, dengan cara yang sama, konstanta dari masing-masing bentuk kita kalikan. Bentuk yang pertama, konstantanya adalah negatif 1. Bentuk yang kedua, konstantanya adalah negatif 2. Bentuk ketiga, konstantanya adalah negatif 3. Sehingga kita peroleh konstanta dari polinomial tersebut adalah negatif 6. Sampai sini bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita masuk ke video part 2 selanjutnya.